Oke, selanjutnya. Apa bedanya reasonable dengan rasional? Kalau reasonable itu artinya masuk akal. Bisa diterima, itu reasonable. Kalau rasional itu ya secara utuh dia sempurna rasional. Di rasional itu semacam perfect, cocok, sesuai. Kalau reasonable itu masuk akal saja. Jadi kalau rasional itu perhitungan matematika. 1 tambah 1, 2 itu rasional. Emosinya tidak dilibatkan. Pokoknya teorinya begini ya begini. Idealnya begitu, harus hidup begitu. Itu namanya rasional. Kita kadang punya standar-standar. Pokoknya harus pas dengan standar ini. Ini namanya hidup rasional. Mengikuti pola. Tapi kan hidup tidak sekaku itu. Ada reasonable. Kalau reasonable itu masuk akal lah, bisa diterima. Kalau ini tidak sekedar kaku mengikuti teori, konsep, ideal, tapi mempertimbangkan kehidupan nyata. Mempertimbangkan emosi, nilai-nilai, tujuan pribadi. Reasonable itu lebih realistis. Bisa dicontohkan, di situ ada contohnya. Misalnya ya, kita hutang terus nyicil. Cicilannya itu mungkin masih 20 tahun kita ngambil cicilan yang murah misalnya. Nah, secara rasional harusnya ya kita cicil saja sampai berakhir waktunya. Itu lebih masuk akal. Kita tidak terlalu banyak menghabiskan uang, ya pelan-pelan saja, masih lama kita nikmati dulu. Rasionalnya kan begitu. Tapi kadang-kadang, Pak, tapi kalau saya masih punya hutang itu ganjel ya Pak, harusnya sudahlah tak lunasi saja. Ini secara matematika mungkin kita rugi. Tapi secara emosi, karena itu lebih membuat kita tenang, mental kita bebas, ya kita milih itu saja, tidak apa-apalah. Meskipun tadi pagi belinya terus sorenya tak lunasi, padahal harusnya itu dicicil sekian bulan, sudah apa-apa wis, mumpung ada uangnya. Demi apa? Kenyamanan. Nah, ini reasonable meskipun tidak rasional. Ya, ini bedanya rasional dengan reasonable. Oke, misalnya kalian punya pasangan, punya pacar gitu. Kalian sendiri kalau makan mungkin harganya puluhan ribu saja, tapi begitu sama pacar mau bisa ratusan ribu. Itu secara rasional, kamu tidak masuk akal, kok gitu sih kamu. Mbok yo beli yang sama seperti kamu saja. Kalau dia kan harus bisa menerimamu apa adanya. Terus kamu jawabnya, tidak begitu Pak. Kalau dia gondok, kalau dia marah, wah saya lebih tidak tenang lagi hidup saya. Biarlah dia senang, dia gembira gitu. Balas dendamnya besok kalau jadi. Nah, misalnya ini namanya reasonable. Kadang-kadang misalnya kita mengelola keuangan kita, itu rasanya kok tidak rasional sih begitu. Tapi kita mengejarnya tidak sekedar matematikanya untung atau rugi. Mungkin ada hubungannya dengan ketenangan batin, ada hubungannya dengan kenyamanan. Mungkin juga ini ingin membahagiakan orang dan lain sebagainya. Jadi pertimbangan keuangan itu ya tidak selalu matematika. Untung dan rugi. Tapi ada banyak pertimbangan yang lain. Itulah bedanya rasional dan reasonable. Kemasukakalan dan rasionalitas. Baik, karena hidup ini kompleks. Untung rugi tidak satu-satunya pertimbangan. Lanjut ya. Bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan. Kadang-kadang kita itu lebih sibuk ngukur besok kira-kira seperti apa, terus baru kita merancang investasi. Tapi kata Housel,
Ada yang lebih penting daripada ngeramal-ngeramal begitu. Wong hidup ini kadang diramal seperti apa ya meleset. Yang lebih penting apa? Siap saja menghadapi segala sesuatu. Akan lebih enak. Jadi, kenapa sih prediksi masa depan itu tidak bisa dijadikan sandaran? Ya karena dunia ini kompleks. Berubahnya cepat, kita sudah ngitung detail. Pak, ini dalam waktu sekian bulan minimal akan kembali modal sekian, terus paling tidak di tahun kesekian akan. Ini kan ramalan kita. Tiba-tiba ada pandemi 2 tahun. Selesai sudah. Dunia tidak sesimpel itu. Banyak hal besar yang mempengaruhi hidup ini. Keuangan kita juga terpengaruh. Dan ini tidak bisa diprediksi. Krisis ekonomi itu 98 itu mungkin tidak banyak orang yang memprediksi sebelumnya tahun itu ada krisis heboh besar-besaran. Situasi berubah sangat drastis. Pandemi juga begitu. Inovasi teknologi. Semua orang kaget. Sekarang teknologi begitu cepatnya berkembang. Sebentar lagi manusia tidak kepake lagi. Dosen-dosen sekarang tidak ada gunanya, diganti ChatGPT. Ya kan? Ini kan tidak terprediksi sebelumnya. Belum lagi perubahan geopolitik, perang di sana, perang di sini, konflik ini itu. Nah, jadi daripada kita sibuk meramal, kata Husserl, ayolah lebih baik gini saja, kita siapkan diri kita untuk menghadapi apapun yang mungkin terjadi besok. Ini lebih membuat kita tentram. Kalau situasi baik-baik saja, alhamdulillah kita siap. Seandainya ada hal darurat terjadi di luar prediksi, kita juga sudah siap. Itu ada beberapa sih yang disarankan oleh Husserl ya, membangun sistem keuangan yang tahan banting. Contohnya apa? Kita harus selalu punya dana darurat. Sisihkan sebagian kecil uang kita untuk hal tak terduga. Saya tidak tahu, kalian mentradisikan itu tidak harus selalu kita pegang uang untuk yang tak terduga. Jangan dihabiskan semuanya, meskipun tahu besok orang tua ngirim lagi, tapi pastikan kalian selalu pegang dana tak terduga. Kemudian kalau memang modalmu banyak, ingin investasi, kata Husserl, jangan ditaruh semua di satu keranjang. Boleh investasi ini, yang lain ke sana, yang lain ke situ. Di dalam rangka kalau sini gagal, sini masih ada. Ini kalau uangnya banyak ya. Ya. Kalau uangnya banyak, maksudnya jangan uangnya banyak ditaruh di situ semua. Kalau kamu taruh di situ semua, kalau yang di situ jatuh ya jatuh. Kemudian jangan terlalu optimis, juga jangan terlalu serakah. Selalu sadari batas. Terus ingat-ingat namanya margin of safety. Batas aman. Kita harus hidup tidak berlebihan, di bawah ambang aman. Kalau memang dalam 1 bulan itu maksimal, misalnya kita kuatnya belanja sekian juta misalnya, ambil bawahnya sedikit. Jangan dipas. Jadi di bawahnya sedikit, biar apa? Biar tidak kaget nanti kalau terjadi yang tidak terduga. Kata Husserl, tujuan utamanya bukan kok kita jadi benar setiap saat, tapi bagaimana caranya kita tetap hidup dan stabil saat kita salah. Salah kalkulasi, salah prediksi, itu ya enggak apa-apa. Gagal ternyata prediksi saya keliru, enggak apa-apa. Saya sudah menyiapkannya kalau gagal. Jadi bersiap menghadapi ketidakpastian itu lebih penting daripada memprediksi masa depan.
depan. Bukan berarti tidak boleh, tapi dahulukan bersiap menghadapi ketidakpastian. Kata Husserl, when things are going extremely well, realize it's not as good as you think. Ketika sesuatu kok jalannya terlalu mulus, terlalu lancar, ingat-ingat sadari bahwa situasinya tidak sebagus yang kamu pikirkan. Ini maksudnya biar kita selalu waspada. Tiba-tiba muncul risk seperti tadi, muncul resiko yang tidak terbayangkan, maka kita sudah siap. Kan ada peribahasa itu. Biasanya sebelum badai itu situasinya sangat tenang. Nah, kalau terlalu mulus sangat tenang itu hati-hati. Biasanya tidak terduga tiba-tiba terus badainya muncul. Maka siap-siaplah. Baik, kita lanjutkan. Ini menarik. Di bukunya Husserl ada istilah man in the car paradox. Paradok orang dalam mobil. Ini mungkin nyindir orang yang suka pamer. Jadi paradok ini terjadi, kata Husserl, ketika seseorang membeli barang mahal, misalnya mobil mewah. Harapannya dia biar orang lihat mobil kita itu terus kagum, iri, dan lain sebagainya. Kata Husserl, orang itu kan inginnya, misalnya saya beli mobil baru, saya membayangkan orang lihat saya itu iri pada saya, kagum pada saya. Padahal kata Husserl, itu sebenarnya orang tidak kagum pada saya. Orang hanya kagum pada mobilnya saja, bukan orangnya. Di buku itu contohnya begini. Ketika seseorang melihat orang mengendarai Ferrari misalnya, mereka tidak berpikir, wow, orang itu hebat. Tapi cenderung berpikir, kalau aku punya mobil itu, keren mungkin ya. Jadi orang tidak mikir kita, yang dipikir dia di mobil itu. Maksudnya apa? Kekaguman orang itu diarahkan tidak pada pemiliknya, tapi bayangan mereka kalau memiliki hal itu. Teman-teman misalnya lihat ada rumah bagus, mewah, luar biasa. Apa mikir orang yang punya rumah? Yang kita pikir, seandainya ya saya punya rumah kayak gitu. Saya tetap, bukan kalian yang punya rumah. Ini namanya man in the car paradox. Maksudnya apa sih analogi ini? Kita itu sering salah mengira bahwa kalau kita kaya dan orang tahu kita kaya, terus orang kagum pada kita. Padahal enggak. Orang itu hanya sibuk memproyeksikan keinginan mereka sendiri dalam barang-barang yang kita miliki. Jadi kita yang suka pamer, termasuk pamer status, pamer barang, ini sebenarnya tidak efektif. Orang tidak sepenuhnya menghargai kita. Kata Husserl, pengakuan sejati itu tidak datang dari penampilan luar. Kalau kita ingin benar-benar dihargai orang, tujuan kita dihormati orang lain, maka sikap kita, karakter kita, integritas kita itu jauh lebih berdampak daripada barang-barang kita. Kalau ingin yang dilihat orangnya, jangan cuma pamer mobilnya. Yuk jadi orang baik, coba yuk naik mobil saya bareng-bareng, yuk jalan-jalan, itu baru orangnya dilihat. Tapi kalau hanya pamer saja, enggak. Orang hanya memproyeksikan, membayangkan keinginannya pada barang kita. Apakah itu mobil, apakah itu rumah, bahkan mungkin apakah itu pasangan misalnya. Jadi
Jadi jangan dikira orang melihat kita, ya kalau memang kalian mamerkan pasanganmu yang dilihat pasangannya. Seandainya ya pasangan saya kayak gitu, itu mikirnya ke situ mesti. Jadi pamer itu tidak efektif untuk kita memancing penghormatan, penghargaan orang lain. Kalau ingin penghormatan, penghargaan orang lain, bukan pamer yang harus kita lakukan, tapi kebaikan. Integritas, sikap, dan karakter, dan lain sebagainya. Jadi nanti ingat-ingatlah man in the car paradox. Paradok orang di dalam mobil. Kita lihat sekarang finalnya. Semua konsep-konsep tadi yang dijelaskan, pada akhirnya apa sih tujuannya pengelolaan uang dengan baik tadi? Menurut Husserl, tujuan akhir uang adalah memberi kebebasan kita. Ini sering terbalik. Kita sering sebaliknya justru dibelenggu oleh uang. Orang kaya yang sejati itu dia dibebaskan oleh uangnya. Kalau kita jadi takut begini, takut itu, takut uang kita berkurang, ini belum kaya yang sejati. Orang yang sukses mengelola uangnya itu adalah orang yang dibebaskan oleh uang. Gambarannya seperti ini, kata Husserl. Uang itu paling bernilai bukan karena kita bisa membeli mobil, membeli rumah, atau kemewahan. Tapi dengan banyak uang, kita bisa memiliki diri kita, ngatur waktu kita suka-suka. Itu orang sukses namanya. Jadi orang yang paling kaya itu bukan yang paling banyak kekayaan materinya, tapi orang yang bisa, ini paling tidak ya, hari ini kerja apa enggak ya? Enggak usah kerjalah, santai saja, tapi uangnya tetap datang. Hari ini ke kantor enggak? Biar saja sudah ada yang ngurusi, jalan-jalan aja lah, tapi uangnya, ini orang merdeka sudah. Libur sajalah hari ini. Jadi ini orang yang sudah merdeka. Termasuk menolak hal yang tidak cocok dengan nilai hidupku. Di sini saya kok diatur-atur kayak gitu, padahal saya tidak suka itu. Sudahlah, tidak bisa lah. Ini merdeka. Di sini kok tidak boleh ngerokok, padahal saya suka ngerokok. Kalau gitu saya keluar saja. Nah, itu kalau berani begini kalian merdeka. Orang kaya itu orang yang bisa mengatur waktunya sendiri, mengendalikan dirinya sendiri. Jadi dia bebas, apa keinginannya dia wujudkan. Banyak orang, kata Husserl, mengejar uang, tapi terus dia terikat dengan pekerjaannya, stres, dikejar-kejar keinginan konsumtif ini, konsumtif itu. Dan ini masalah, kata Husserl. Ternyata uang malah membelenggu kita. Oleh karena itu, ayo kita menjadikan uang sebagai jalan kebebasan. Caranya bagaimana? Itu di situ antara lain di buku itu disebutkan, misalnya yang pertama, gaya hidup kita ayo sesuai kemampuan saja. Keinginannya jangan aneh-aneh dan tahu kapan berhenti. Ini membuat kita terbebaskan. Kalau kita punya keinginan banyak yang aneh-aneh, biasanya terus dikejar-kejar target ini, target itu. Kita tidak bisa menikmati uang bahkan. Yang kedua, punya dana darurat, kata Husserl. Apapun yang terjadi, bahkan mungkin sampai di PHK lah, tidak punya ini, tidak punya itu. Tapi ketika kita punya dana darurat, kita masih aman. Tidak apa-apalah, ini prinsip. Kalau saya tidak boleh itu, ya sudah saya keluar, tidak apa-apa. Masih bisa survive, saya masih punya dana darurat. Ini membuat kita bebas.
Kemudian yang ketiga, uang agar bisa jadi jalan kebebasan kita, mari menghindari perbandingan sosial yang tidak sehat. Yang membuat kita tadi terburu-buru, stres, dikejar pekerjaan ini itu biasanya karena kita membanding dengan yang lain. Ingin sesukses dia, ingin sekaya mereka, ingin punya ini itu seperti dia. Itu membanding. Akhirnya gaya hidup kita tidak sesuai kemampuan. Akhirnya kita terbelenggu. Ayo mulai pinter membaca diri kita ya, memahami diri kita. Terus yang terakhir kata Husserl, jangan korbankan seluruh hidup kita hanya untuk uang. Kenapa? Karena kita hidup sekali dan waktu tidak bisa diulang kembali. Jangan sampai terlalu fokus ngejar uang, lupa menikmati uang, lupa menikmati hidup. Tidak bisa senyum, tidak bisa ketawa, tidak punya teman lagi, tidak dekat sama keluarga karena sibuk ngejar uang terus. Ini kerugian besar. Iya, uang itu penting tapi tidak segalanya. Nah, ini penting diingat-ingat biar uang punya fungsi membebaskan. Jadi kata Husserl akhirnya apa? The highest form of wealth is the ability to wake up every morning and say, I can do whatever I want today. Bentuk tertinggi kekayaan adalah kemampuan kita ketika bangun setiap pagi mengatakan, aku bisa melakukan apapun yang ingin aku lakukan. Oh, ini berarti kita sudah di puncaknya orang kaya sudah. Kalau masih saya pingin ini tapi kok enggak bisa, saya pingin itu tapi kok enggak mungkin, itu belum kaya. Sebanyak apapun yang kita miliki, kata Husserl. Orang kaya itu ya, aku pingin apa saja bisa. Itu alternatifnya dua sebenarnya. Kita punya segalanya sehingga ingin apa saja bisa kita lakukan. Yang kedua, kita bisa mengontrol, mengendalikan keinginan kita. Sehingga yang kita inginkan ya yang dalam jangkauan kemampuan kita. Jadi, ayo latihan ini ya. Latihan jadi orang kaya sekarang pun bisa. Caranya apa? Kontrol keinginanmu. Jadi, inginkanlah hal-hal yang mungkin diinginkan oleh diri kita, yang mungkin dipenuhi oleh diri kita sekarang. Nah, kita akan jadi orang paling kaya. Jadi, I can do whatever I want today. Ya. Nah, dilengkapi lagi di quote selanjutnya. Independent to me doesn't mean you will stop working. It means you only do the work you like, with people you like, at the times you want, for as long as you want. Kemandirian bagi saya, kata Husserl, bukan berarti engkau berhenti bekerja. Tetapi itu berarti engkau hanya melakukan pekerjaan yang kau sukai, bersama orang yang engkau sukai juga, pada waktu yang engkau inginkan, dan selama engkau inginkan. Jadi sederhananya, kitalah yang mengendalikan diri kita. Itulah nanti yang jadi parameter kita mandiri beneran apa tidak. Kenapa? Kok kita bekerja di pekerjaan yang tidak kita sukai, ya itu namanya tidak mandiri. Dekat orang yang kita benci tapi kita tidak mau menjauh, tidak mau keluar, ya sama, kita belum mandiri. Waktunya kita tidak cocok juga, tidak suka dengan timingnya, juga lamanya, durasinya kita tidak bisa ngatur, ya sebenarnya kita masih belum mandiri. Mandiri itu kita
melakukan apapun ya mau kita. Durasinya sepanjang apa suka-suka kita. Nah ini, cuma ya ini kalau kita jadi pegawai susah kayak gini ya. Kamu mau tidak mau itu sudah. Kalian harus lebih mandiri, tidak jadi pegawainya orang. Oke, ada beberapa quotes yang saya bawa. Nah, ini menarik. Spending money to show people how much money you have is the fastest way to have less money. Kalau engkau menghabiskan uang hanya untuk menunjukkan kepada orang lain berapa banyak uang yang kau miliki, itulah cara tercepat untuk memiliki lebih sedikit uang. Jadi kalau kalian membelanjakan uangmu hanya untuk pamer saja, itulah jalan tercepat untuk kehabisan uang. Kenapa? Karena semangat untuk pamer itu tidak ada akhirnya. Kalau kalian merasa eksis setelah dikagumi orang, setelah dipuji orang, ya itu tidak akan ada akhirnya. Itu jalan tercepat untuk membuatmu bangkrut. Membeli hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak ada pentingnya. Seperti minggu lalu, belanja hanya untuk gengsi, bukan untuk fungsi. Ini beberapa nasihatnya. Housel juga menasehati untuk memahami mengapa orang terjerat hutang. Anda tidak perlu belajar suku bunga. Anda perlu mempelajari sejarah keserakahan, ketidakamanan, insecurity, dan optimisme. Ini perlu dijelaskan ini. Kok ada orang bisa terjerat utang sedemikian dalamnya? Jangan belajar tentang kredit suku bunga, itu akarnya pasti 3. Kalau tidak keserakahan, pasti ketidakamanan, insecurity. Kalau saya tidak punya ini, nanti saya tidak bisa itu. Kalau saya tidak ini, nanti saya tidak dihargai. Kalau saya tidak itu, akhirnya terus hutang. Itu ketidakamanan. Kalau serakah jelas. Kalau insecure itu pikiran kita. Atau optimisme. Optimisme itu ngawur, tidak perhitungan. Berapa kekuatanmu kok utang sebesar itu? Kamu terlalu optimis. Biasanya Allah nanti bisa kok Pak, ada saja jalan, tidak usah khawatir. Rezekinya Allah di mana-mana bertaburan. Itu tidak perhitungan. Optimisme yang berlebihan. Ini sebenarnya setengah sindiran. Orang yang banyak hutangnya itu biasanya karena serakah atau cara berpikirnya serba insecure, khawatir ini, khawatir itu, sehingga terus nekat hutang atau terlalu sembrono, terlalu optimis. Padahal kemampuannya belum memungkinkan. Ada lagi satu quote. One of the most powerful ways to increase your savings isn't to raise your income. It is to raise your humility. Salah satu cara paling ampuh untuk meningkatkan tabunganmu bukan dengan meningkatkan penghasilanmu, melainkan dengan meningkatkan kerendahan hatimu. Humility. Jangan sombong lah, jangan sok pamer lah, menghabiskan uang banyak. Gaya hidupnya diturunkan sedikit, yang lebih humble, yang lebih rendah hati. Nah, maka savingnya jadi lebih banyak. Tidak apa-apalah, HP-nya sudah 5 tahun tidak ganti, tidak apa-apa, atau bisa dipakai. Laptopnya sejak zaman semester 1, sekarang S3 juga masih ini, tidak apa-apa, masih bisa dipakai. Rendah hati saja. Nah, savingmu akan lebih banyak. Jadi, tidak harus dengan meningkatkan penghasilan untuk bisa memperbanyak
saving. Cara paling mudah, ubah gaya hidup. Yo, kalau dalam Islam yo poso lah Senin Kemis. Masih kurang banyak. Puasa ditambah 3 hari, 13, 14, 15 tiap bulan. Masih kurang. Puasa Daud. Sehari puasa, sehari tidak. Oh, savingmu banyak itu. Kayak, ya itu maksudnya apa? Gaya hidupmu gantilah. Jangan terlalu boros seperti tadi ya. Jangan belanja dengan dasar gengsi, tapi belanjalah dengan dasar fungsi. Kalau memang masih berfungsi, ya kenapa harus ganti? Termasuk baju, termasuk pakaian. Dulu seperti di minimalisme itu kan malah kita diminta bersih-bersih lemari, barang yang tidak penting sudahlah dikeluarkan saja. Bikin sumpek. Kan pernah saya bilang, baju itu mungkin kita sebenarnya cuma butuh 3. Di lemarimu ada berapa? Banyak ya sampai tidak kadang ya itu kena pengaruhnya Shopee dan kawan-kawan itu ya. Terus tiap hari ada saja paket baju, paket apa itu. 3 itu kan yang satu dipakai, yang satu dicuci, yang satu ditaruh lemari. Cukup. Besok yang dipakai dicuci, yang dicuci ditaruh lemari, yang ditaruh di lemari kita pakai. Dan muter gitu, jadi 3 cukup. Kalau sudah jelek, rusak, ya yang rusak diganti. Kan itu saja, tidak harus mencadang sebanyak itu. Tapi kan beda-beda Pak. Ini baju tidur, ini baju nongkrong, ini baju kuliah, ini baju Allah kayak siapa saja. Oh, level kita itu yo. Baju kuliah, baju sholat, baju tidur, baju mandi ya wis kuwi. Ya, baik. Ini cara meningkatkan saving. Oke, masih ada satu. Ternyata bersikaplah lebih baik dan jangan terlalu menyolok. Tidak ada orang yang terkesan dengan harta bendamu sebagaimana dirimu. Engkau berpikir menginginkan mobil mewah atau jam tangan bagus. Namun, mungkin yang kau inginkan adalah rasa hormat dan kekaguman dari orang lain. Padahal engkau lebih mungkin memperoleh semua itu melalui kebaikan dan kerendahan hati. Sudahlah, ayo kita akhiri budaya pamer, budaya berlebihan, budaya gengsi. Tidak ada orang mengagumi harta benda yang jadi milik kita. Mungkin kita ingin mobil mewah atau jam tangan bagus biar dihormati orang, biar dikagumi orang. Padahal yang lebih mungkin membuat kita dikagumi orang, dihormati orang adalah kebaikan dan kerendahan hati. Jadi kalau ingin mendapatkan itu, ngapain sih keluar uang banyak-banyak untuk mobil mewah, untuk jam tangan bagus? Lebih baik kita upgrade diri kita dengan melakukan lebih banyak kebaikan dan lebih rendah hati. Itu membuat orang lebih kagum dan lebih hormat. Ya ini untuk bahan refleksi kita ya. Karena kita kadang-kadang melupakan ini. Mungkin karena terpengaruh budaya-budaya flexing, terpengaruh peradaban yang hari ini lebih narsis dan lain sebagainya. Saatnya kita mulai introspeksi lebih dalam. Baik, saya kira itu ya untuk malam hari ini. Materi tentang psikologi uang. Untuk lebih lengkapnya boleh dicari bukunya. Bukunya juga sudah lama kelihatannya, sudah diterjemah. Insya Allah minggu depan kita lanjutkan di sesi terakhir. Ketemu line the button. Saya akhiri sekian dulu untuk malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq.
Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang protes, Pak, wong yo Nabi Isa saja sudah, Krishna saja sudah, Zarathustra aja sudah. Lo Nabi Muhammadnya itu lo kapan? Oke ya wis. Ini saya ndak tahu ya. Saya itu membayangkan kayak teman-teman kalau makan itu, yang paling enak itu kan biasanya jadi gongnya itu dimakan paling belakangan. Jadi kalau di piringmu itu ada tahu, ada tempe, terus ayam. Itu kan biasanya ayam ini kan gongnya paling belakangan, tahu tempenya awal. Bayangan saya begitu. Kok nanti saja lah buat gongnya. Ning yo kok terus kapan gongnya ngaji? Ya wis enggak apa-apa lah ya, kita mulai itu. Kita sedikit-sedikit nanti mungkin macam-macam, tidak hanya tema-tema yang kita angkat di bulan ini. Mungkin next time kalau ada tema yang bisa nyambung, kita masuk lagi membahas beliau. Ya setengahnya apa ya, saya tidak tahu kalau teman-teman berhadapan atau di hadapan beliau atau tentang beliau itu rasanya seperti apa. Ya kalau di medsos-medsos sih kalian itu teriak-teriaknya kan, wah aku rindu, aku cinta, tenane po. Ya, yang saya rasanya ndak tahu, ini pribadi ya, ndak harus semuanya begitu. Saya itu rasanya malah agak malu membayangkan seandainya memang beliau mengawasi kita terus dengan segala keprihatinannya. Itu yang saya rasakan sebenarnya malu. Apalagi orang kayak saya ini, dusone oke, cengenges, tidak pernah serius. Itu ada rasa malu. Ya misalnya level cinta itu saya merasa apa ya pantes ya aku itu jatuh cinta sama beliau. Wong aku itu kayak gini. Kalau beliau mencintai umatnya sih pasti. Nah, ada rasa-rasa seperti itu. Jadi sehingga agak maju mundur gimana itu. Itu alasan kedua. Alasan ketiga, ya tentu saja jamaah ngaji ini kan mayoritas ya muslim. Pasti insya Allah sudah melek tentang beliau ini dalam banyak hal. Kalau bahasa usul fikihnya, saya khawatir tahsilul hasil. Tahsilul hasil itu memberi sesuatu yang kalian sudah punya. Menghasilkan sesuatu sebenarnya sudah ada, ngapain diulang-ulang lagi. Nah itu juga jadi pertimbangan saya ini pada teman-teman yang tanya-tanya kapan sih kok keluarnya Nabi Muhammad. Tapi ya bismillah ya, malam hari ini kita kaji nawaitunya dalam rangka kegembiraan kita, rasa syukur kita. Bagi saya, hadirnya para nabi, para rasul, termasuk Rasulullah, itu bagian dari cintanya Allah kepada kita. Jadi para nabi itu bukti cintanya Allah pada manusia, wujudnya juga manusia yang penuh cinta. Jadi dunia nubuah itu sebenarnya dunia yang isinya dari cinta ke cinta untuk cinta. Baik, kalau saya ngomong cinta-cinta ini saya tidak tahu yang muncul di kepalamu apa. Saya khawatirnya konsep cintamu, konsep cinta-cinta hari ini, atau kalian sudah jenuh dengan kata-kata cinta. Bismillah, kita mulai. Malam hari ini kita enteng-enteng dulu ya. Tidak terlalu berat, karena saya sudah ngitung malam hari ini mungkin saya tidak bisa sangat maksimal. Saya baru turun dari pesawat jadi agak goyang. Makanya nanti minggu pertama Rebu ini mesti saya tidak bisa full. Jadi ambil tema yang insya Allah teman-teman lebih banyak sudah ngertinya.
Jadi kita refreshment ya, kita karena hadirnya beliau dalam kehidupan kita itu kan hakikatnya adalah untuk ditiru, untuk diteladani. Maka bismillah kita mulai sisi itu. Semoga tidak ada yang tanya, Pak, ini kan ngaji filsafat, Pak. Nanti kalau temanya kayak gini jangan-jangan jadi pengajian. Pengajian ya rapopo. Wong yo memang judulnya ngaji. Jadi tidak apa-apa. Ya tema moral, tema akhlak itu kan tema besar dalam tradisi filsafat. Kadang-kadang memang ada yang tanya ke saya, Pak, filsafat itu kan ya Plato, Socrates, Aristoteles. Kalau di Fawais temanya opo wae masuk. Lah ya filsafat itu kan membahas ontologi. Ontologi itu membahas yang ada. Loh, apa yang tidak ada? Segalanya ya ada. Mimpimu juga termasuk yang ada. Khayalanmu ya termasuk yang ada. Jadi apa sih yang tidak bisa dibahas oleh filsafat? Objeknya. Jadi itu ya, kalau nanti ada yang tanya kenapa kok temanya tidak karu-karuan ngaji filsafat itu. Ngalor ngidul kadang-kadang. Ini filsafat beneran apa enggak? Ya tidak ada tema pemikiran manusia yang tidak filsafat. Dan tidak ada objek yang tidak filsafat. Apalagi filsafat itu ya objeknya kan segala yang ada. Yang itu di filsafat namanya ontologi. Baik, bismillah kita mulai tentang akhlak dan adab kenabian ini. Saya awali dari sini. Kita ngaji beneran malam hari ini. Itu ayat yang biasanya sering disebut kalau kita memulai kajian tentang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada kabar dari surat At-Taubah ayat 128 menegaskan kerasulan beliau. Jadi laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh telah datang pada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri. Yo, rasul itu minna, kelompok kita. Azizun alaihi ma'anittum. Azizun itu berat, sangat berat. Alaihi dalam diri beliau ma'anittum, segala sesuatu tentang kalian. Jadi yang memberati hati Rasulullah itu sebenarnya kita. Situasi kita, kondisi kita, ihwal kita hari ini itu berat di hatinya Rasulullah. Itu azizun alaihi ma'anittum. Apalagi kalau beliau tahu sepak bola saja sampai kita berkorban sedemikian besar. Nah itu ya hari ini kita punya banyak keprihatinan, yaitu kalau Rasulullah tahu azizun alaihi ma'anittum. Sangat berat bagi beliau kondisi umatnya. Jadi yang kepikiran, yang senantiasa menggelisahkan beliau umatku. Makanya tadi bahasa saya itu agak malu kalau membayangkan Rasulullah itu ngerti kondisi dan situasiku saat ini. Beliau mikir terus tentang umatnya. Kok saya masih cengenges-cengenges seperti ini, masih kadang-kadang ya dosa dikit-dikit, kecil-kecil, santai saja. Kalau besar kan disembunyikan. Kalau yang kecil diceritakan tapi gayanya nanti tobat. Nah, Rasulullah itu kegelisahannya senantiasa kita. Azizun alaihi ma'anittum. Kenapa gelisah? Karena beliau harisun alaikum. Beliau itu sangat ingin, haris itu meluap-luap keinginannya, kita itu semua selamat. Kita itu semua beriman, dekat dengan Allah. Harisun alaikum. Kok ya rute kita itu sering malah sebaliknya, menjauh dari Allah. Padahal beliau ingin ayolah kita bareng-bareng, dekat dan selamat bersama-sama.
Yang ketiga, bil mu'minina ra'ufur rahim. Dan beliau ini ya kepada orang-orang yang beriman sangat lemah lembut dan sangat penyayang. Ini ayat ini saja sebenarnya sudah menggambarkan seperti apa beliau. Beliau sosok yang peduli dengan umatnya, menginginkan umatnya mendapatkan yang terbaik dunia dan akhirat. Beliau ini Ra'ufur Rahim, maha penyayang dan lemah lembut. Oke, saya lanjutkan. Terus dikuatkan lagi oleh surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat pada semesta alam. Ini sering sekali kita pakai diksi ini ya, kalimat rahmatan lil alamin itu. Kalau di ayat ini yang rahmatan lil alamin itu Rasulullah. Hadirnya beliau itu membawa rahmat. Jadi menghadirkan kasih sayang, kedamaian di seluruh alam semesta. Untuk itulah beliau diutus. Jadi ini dua dasar yang menegaskan kerasulan beliau. Yang ayat yang pertama tadi laqad ja'akum rasulun, ayat yang kedua wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi baik, jadi ini dasarnya ya, beliau ini utusannya Allah. Nah, tak tambah sedikit quotes, mungkin kalian kurang merasa keren kah ayat Pak. Mbok yo ada ndak pengakuan, banyak pengakuan tentang beliau. Tidak hanya dari kalangan Muslim. Misalnya itu saya bawa dari Alphonse de Lamartine. Ini beliau penulis, sastrawan, termasuk founding father-nya Prancis modern hari ini. Kata dia, if greatness of purpose, kalau tujuan yang besar, smallness of mean, alat-alat perangkat fasilitas yang kecil, yang sederhana, an astonishing result, hasil yang mengagumkan, are the three criteria of a human genius who could dare compare any great man in history with Muhammad. Kalau tujuannya besar tapi fasilitas media peralatannya sederhana dan hasilnya mengagumkan, ini jadi kriteria orang jenius. Jadi kata de Lamartine, kalau orang jenius itu bisa mencapai hal-hal besar dengan alat-alat sederhana, dengan fasilitas yang sederhana. Ini kita sebut jenius. Siapa yang bisa menandingi Muhammad? Beliau orangnya sederhana. Jadi bukan dari kalangan yang raja atau kalangan yang konglomerat atau apa. Tapi bisa mencapai hal-hal luar biasa. Loh, kalau ini jadi ukuran kita orang jenius itu ya begitu ya. Tidak ada yang menandingi beliau. Ini yang ngomong bukan Muslim. Itu salah satu contoh. Teman-teman, jadi yo, seandainya misalnya label tadi kan, kerasulan itu tidak kita lihat dulu, kita lihat orangnya saja, kita lihat sosok beliau saja, itu sudah luar biasa. Apalagi tadi ada label kenabian, kerasulan. Saya ambil juga misalnya dari Mahatma Gandhi. Ada beberapa yang tidak mungkin saya bawa malam hari ini semua, nanti nggak jadi ngomong akhlak. Ada Montgomery Ward, ada Goethe, ada banyak yang mengidolakan Rasulullah. Kata Mahatma Gandhi,
Saya begitu penasaran, ingin tahu yang terbaik dari kehidupan seorang Muhammad yang saat ini memegang kendali tak terbantahkan atas hati jutaan umat manusia. Jadi beliau ini banyak membaca buku-buku sejarah riwayat Rasulullah. Nah, saya menjadi semakin yakin bahwa bukanlah pedang yang memenangkan posisi tinggi bagi Islam pada masa itu dalam semesta kehidupan, tetapi kesederhanaan, kebersahajaan sepenuhnya dari Nabi, penghargaannya terhadap janji yang diucapkan, pengabdiannya yang mendalam kepada teman-teman dan pengikutnya, keberaniannya, kepercayaannya yang mantap mutlak pada Allah, pada Tuhan dan risalahnya. Ini dan bukan pedang yang membawa segalanya di depan mereka dan mengatasi setiap rintangan. Jadi, ya memang ada beberapa dulu orientalis yang menganggap wah, ya menang karena pedang, karena perang. Nah, kalau ditelaah secara dalam sebenarnya bukan itu. Kalau sekedar karena pedang ya tidak akan tahan lama. Kalau ada pedang lain yang lebih tajam segera akan pupus jatuh. Buktinya tidak. Hari ini juga jumlahnya ya luar biasa. Nah, ini pengakuan Mahatma Gandhi. Baik, diakui atau tidak diakui oleh orang luar, ini yang lebih dahsyat, pengakuannya Allah sendiri pada beliau. Nah, kita mulai masuk sekarang ke tema kita malam hari ini ya, tentang akhlak dan adab. Ini dua hal yang dekat sebenarnya. Adab itu buahnya akhlak. Akhlak itu kalau pakai bahasa hari ini semacam karakter yang tertanam dalam diri kita, yang itu lahir karena pembiasaan-pembiasaan kebaikan yang kita lakukan. Sehingga ketika kita sekarang melakukan kebaikan itu keluarnya spontan, itu berarti sudah akhlak. Jadi akhlak itu bukan pencitraan. Wah, kalau pas banyak orang kayaknya soleh sekali. Kalau pas gak ada orang, pencilaannya muncul lagi, suka-sukanya keluar lagi. Ini bukan akhlak. Akhlak itu yang keluar otomatis tanpa dipikir. Kalau bahasanya Imam Ghazali, min ghairi fikrin waruwiyatin, tanpa dipikir, tanpa dipertimbangkan, itu keluar. Coba kalian cek ya, orang kelihatan aslinya itu biasanya ya yang spontan-spontan, yang tidak dipikir panjang. Orang itu kalau memang terbiasa mengucapkan kalimat yang baik, kaget pun keluarnya kalimat yang baik. Astagfirullah, subhanallah, itu otomatis. Tapi kan kadang-kadang kalian tidak begitu, tapi pencitraan saja. Aslinya yo keluar itunya, misuhnya keluar kalau pas aslinya ngono. Tapi kalau pas wah ini ada yang dilirik ini, kayaknya astagfirullah, subhanallah. Nah, ini belum akhlak. Akhlak itu yang kalian keluarnya otomatis, itu akhlak. Tidak pakai pertimbangan panjang. Kalau pakai pertimbangan panjang itu, waduh ini ketemu guru saya ini, enaknya minggir apa cium tangannya? Ya sudahlah, tak cium tangan saja. Ini belum tertanam, masih mikir panjang. Kalau sudah akhlak itu otomatis keluar. Nah, bisa muncul otomatis ketika sudah dibiasakan. Itulah akhlak. Orang hari ini menyebutnya karakter. Oke. Nah, nanti memang dekat dengan adab. Kalau adab itu manifestasinya dalam budaya, dalam kehidupan nyata. Misalnya, saya punya akhlak jujur. Nah, terus ketika ngomong, saya apa adanya. Di situasi konkret hidup, saya ngomong apa adanya. Ini adab. Saya akhlakku menghormati guru, menghormati orang tua. Kalau ketemu, saya cium tangan. Cium tangan adab.
Jadi adab itu wadah budayanya, perilaku konkretnya. Kalau akhlak itu karakter yang tertanam dalam jiwa. Nah ini kalau Rasulullah itu ya akhlaknya sudah jaminan. Itu ada wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sungguh engkau sudah ada di makom, di posisi akhlak yang agung. Atau ayat selanjutnya, surat Al-Maidah ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian dalam diri Rasulullah itu ada teladan yang baik, contoh yang baik. Jadi berarti apa? Dia harus jadi kiblat kita. Beliau harus jadi tuntunan panutan kita. Itu uswah hasanah. Makanya orang Jawa, orang Sunda itu kadang manggil beliau pakai kanjeng. Kanjeng Nabi. Mungkin teman-teman masih banyak yang pakai istilah kanjeng. Itu kanjeng itu apa? Kalau di Jawa itu akronim, singkatan dari Kang Ajeng. Kang Ajeng itu yang diposisikan di depan. Kenapa diposisikan di depan? Karena beliau untuk kita tiru. Kalau di belakang kita tidak bisa niru. Di depan biar bisa kita lihat sehingga kita bisa niru. Makanya dipanggil kanjeng. Ya, sebenarnya ini panggilan kalau di Jawa zaman dulu untuk bangsawan-bangsawan, untuk orang-orang panutan itu dipanggil dengan nama kanjeng. Kalau Allah malah pakai istilah pangeran. Itu sebenarnya nanti ada rahasia-rahasianya kalau orang Jawa. Tapi kanjeng tadi itu maksudnya. Ya memang beliau sangat dimuliakan, makanya pakai istilah kanjeng Nabi untuk diikuti. Sehingga ditaruh di depan. Kang Ajeng. Ini di Sunda juga pakai istilah itu, di Jawa juga pakai istilah itu. Kenapa beliau kemudian ditaruh di depan? Ya biar kita bisa niru, bisa meneladani. Biar tidak hanya HP saja yang di depan kita. Selama ini kan di depanmu TikTok, terus ya kamu nirunya TikTok. Kalau di depanmu Twitter, terus ya nirunya Twitter. Kalau tiap hari yang kamu lihat joget-joget TikTok atau komedi-komedi atau apa, ya karakter gaya berpikir nalarmu ya terbentuk begitu. Maka kanjengmu berarti bukan kanjeng Nabi, tapi kanjeng TikTok, kanjeng Instagram, kanjeng YouTube. Nah, itu yang kamu muliakan hari ini. Nah, yuk kita ganti ya. Ya boleh sekali-sekali ditengok, tapi tidak ditaruh di depanmu sebagai panutan. Yang jadi panutan, jadi uswah hasanah ya Rasulullah saja pastinya. Baik, karena memang beliau oleh Allah memang diposisikan sebagai uswatun hasanah, karena memang akhlak beliau sudah paten, sudah pakem. Oke, kita lanjut. Ini pelan-pelan ya. Nah, kenapa tema akhlak penting, akhlak dan adab ini penting? Ya karena misinya Rasulullah sendiri, beliau bilang innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, membuat akhlak mulia jadi utuh, jadi sempurna. Berarti apa? Yuk kita perhatikan benar aspek akhlak ini. Karena itu berarti kita sedang mensukseskan misinya Rasulullah. Berarti tadi kegelisahan besarnya Rasulullah yang azizun alaihi ma'anitum, sebagian besar mungkin keprihatinan ketika ada problem masalah akhlak. Jadi kadang-kadang akhlak itu kan kececer di belakang, dilihatnya paling akhir. Nah, mulai sekarang yuk, bukan berarti yang kalau orang-orang kan kadang-kadang sholat enggak dia, apa enggak, yang dilihat itunya dulu kan.
Tapi sekarang boleh ditambah akhlaknya juga dicek. Karena ini juga variabel penting. Misi utamanya Rasulullah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Bahkan ada hadis yang isinya semacam sumpah dari Rasulullah. Walladzi nafsi biyadihi. Sungguh demi zat yang jiwaku ada di tangannya ini. Demi Allah. La yadkhulul jannata ahadun illa bihusnil khuluqi. Tidak mungkin seseorang bisa masuk surga kecuali karena kebaikan akhlaknya, kecuali karena husnul khuluq. Jadi maka ayo latihan ya sekarang. Akhlak tadi kan karakter. Berarti saatnya kita fokus melihat bentuk karakter kita, fokus akhlak kita seperti apa. Karena ini yang berat memang di antara syariat ini menurut saya akhlak. Karena itu tadi perlu dibiasakan. Kalau sholat bisa niru. Kalau ibadah-ibadah yang mahdoh seperti puasa, zakat itu bisa otomatis langsung kita jalankan bisa. Tinggal kita tiru yang lain begitu. Tapi kalau akhlak itu harus ditanamkan, dibiasakan. Baru dia muncul sebagai akhlak. Nah, jadi ini kenapa kita ambil yang pertama. Yuk kita belajar sedikit-sedikit akhlak sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah. Nah ini menarik. Rasulullah sendiri yang mengajarkan dan menanamkan akhlak itu langsung Allah. Ada banyak ayat-ayat Al-Quran yang maknanya secara langsung menuntun Rasulullah dari Allah untuk perilaku-perilaku berakhlak. Ini saya ambil dari Ihya. Contohnya surat Al-A'raf ayat 199 misalnya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Ini cara Allah mendidik Rasulullah, kata Imam Ghazali. Berikan permaafan, perintahkan untuk kebaikan, dan berpalinglah dari orang bodoh. Tapi ini dididik langsung oleh Allah. Jadi kita hidup ini mbok yang pemaaf. Silahkan perintahkan kebaikan yang kita tahu, tapi juga hati kita luas pemaaf. Pak, kalau ada orang ngeyel, orang bodoh tapi tidak bisa diberitahu, ya sudah, wa'rid anil jahili. Berpaling, jangan diajak gegeran. Kita itu kan sering gitu, kalau tidak cocok pendapat ngasih tahu orang, orangnya ngeyel terus tawuran, akhirnya nambah musuh, nambah masalah. Nah, untuk jahilin kita wa'rid, yuk berpaling dulu deh. Nunggu dia pinter, biar dia belajar dulu. Kita cari jalan lain biar dia tambah pinter. Jadi diawali dari khudhil afwa, maafkan. Rasulullah ini kalau pakai teorinya Ali Syariati, beliau ini bersih sejak awal. Jadi manusia itu kan sering terkontaminasi sejarah pengalaman hidupnya. Kalau Rasulullah enggak, langsung dari Allah. Kenapa begitu? Itu kalau Ali Syariati diurut dari sejak beliau bahkan belum lahir, ayah beliau meninggal. Manusia itu yang paling berpengaruh dalam hidup kan orang tuanya. Biasanya untuk ilmu pengetahuan yang paling awal ayah. Nah, sebelum beliau lahir bahkan ayahnya sudah tidak ada. Itu berarti beliau tidak mendapat kontaminasi dari ayah. Sebelum beliau dewasa, sebelum beliau balik ABG, ibu beliau meninggal. Pengaruh dari ibu juga minimal. Masyarakat juga tidak banyak mempengaruhi Rasulullah. Sejak kecil aktivitas beliau antara mengembala atau dagang. Kalau waktu kecil beliau mengembala. Orang menggembala itu kan berarti menjauh dari keramaian. Apa ada menggembala di tengah kota, di mall, atau di amplas sana kamu bawa kambingmu kan tidak boleh.
Menggembala itu kan mesti menjauh dari keramaian. Jadi kontaminasi dari masyarakatnya yang ada beberapa budaya Arab saat itu sehingga Arab disebut jahiliyah itu tidak masuk pada Rasulullah. Karena apa? Beliau jauh dari keramaian. Dan di beberapa riwayat memang dijaga oleh Allah. Ada hadis, nanti silahkan dicari lah oleh teman-teman, yang Rasulullah cerita pada waktu muda itu pernah sekali dua kali, mungkin karena khawatir ketinggalan zaman atau tidak update, dengan seorang temannya yang juga pengembala, nanti kita ikut acaranya orang-orang itu ya. Tapi oleh Allah memang Rasulullah dilindungi. Kok yon dilalah waktunya malam-malam harusnya berangkat ke keramaian itu, Rasulullah ngantuknya luar biasa dan tertidur. Dan yang seperti itu berkali-kali dialami oleh Rasulullah. Nah, itu berarti memang beliau dilindungi oleh Allah. Jadi bersih dari pengaruh pengalaman hidup yang negatif. Bahkan kegemaran beliau kan uzlah, berpikir, merenung. Nah, ini karakter semacam ini itu mendukung nanti ketika Allah menanamkan hal-hal yang mulia lewat akhlak dan adab, karena beliau bersih sejak awal. Kalau kita kan sudah pengaruhnya macam-macam sudah. Dari orang tua, lingkungan, teman, kos, pacar, apa wae. Jadi maka yuk kita perlu latihan lah ya, sekali-sekali kalau memang ada, yuk bersih-bersih biar cahaya bisa masuk. Karena kalau diri kita terlalu pekat oleh konten macam-macam yang tidak penting, yo bahkan cahaya pun tidak bisa masuk, terhalang. Baik, jadi ini Rasulullah langsung diajari oleh Allah. Dan beliau ini memang bersih. Sejak awal skenario hidup beliau mengarahkan beliau tidak terkontaminasi oleh masyarakatnya, oleh orang tua dan keluarga beliau. Oke, kita lanjutkan. Saya awali dari sini. Tentang akhlak beliau ini dari Syekh A'id Al-Qarni di kitab Muhammad Ka'annaka tarohu. Rasulullah itu manusia yang terpuji sejak namanya. Namanya sendiri memang artinya yang terpuji. Jadi kata beliau, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nama yang sesuai dengan orangnya, julukan yang sesuai dengan simbolnya, dan sifat yang sesuai dengan keteladanannya. Dalam dirinya terhimpun semua hal terpuji, meraih semua kemuliaan, menguasai norma-norma kebaikan, tiada tandingan dalam keteladanannya, dan mempunyai keistimewaan dalam kepemimpinan. Ini kita awali dari nama. Ternyata sejak nama beliau itu memang sudah terpuji. Jadi antara bungkus dan isinya tidak selisih. Namanya Muhammad, orangnya terpuji. Mungkin di masjid ini malam hari ini yang hadir yang namanya Muhammad banyak. Semoga casing dan isinya sama ya. Ya, amin lah ya. Jadi kan banyak yang casingnya Apple, isinya beda. Jadi kalian, saya yakin namamu itu baik-baik semua. Orang tua memilihkan nama juga baik. Tinggal kamu buktikan bahwa bungkusmu tidak menipu. Nanti namanya Soleh, anaknya pencilaan, kurang ajar, nyebeli, tidak nyambung. Ya, nanti namanya Latif, lemah lembut, tapi tiap hari meso, tiap hari ngomong keras, tidak nyambung. Casing dan isi tidak cocok. Tapi kalau Rasulullah, bungkusnya sama isinya nyambung, klop sudah. Memang semacam memang oleh Allah skenario-nya dibikin seperti itu. Sejak beliau kecil, pas nama yang dipilih oleh kakek beliau ya Muhammad, orangnya ya terpuji.
Baik, kita lanjutkan. Nah, sebelum ke akhlak ya, saya pelan-pelan saja. Kalau ini ciri fisiknya, ada banyak kitab yang membahas fisiknya Rasulullah. Tapi ini kalimat di kitab ini menarik. Ini yang nulis Syekh Said bin Abdul Qadir dalam kitabnya, judulnya Al-Ayatul Bayyinat fi A'dha'ir Rasulillah min Mu'jizat. Jadi ini menarik, kitab ini isinya anggota tubuhnya Rasulullah itu bagian dari mukjizat. Karena memang luar biasa. Rasulullah itu sosoknya, kalau di banyak kitab disebut, kalau dekat dengan orang tinggi, beliau tidak kelihatan pendek. Kalau dekat dengan orang yang pendek, beliau tidak kelihatan terlalu tinggi. Nah itu, ini di situ dijelaskan di kitab itu. Ya bagian dari mukjizatnya Rasulullah. Ya kalau kita kan enggak. Kalau saya ini dekat dengan orang tinggi, hilang. Jadi karena saya pendek, kalau dekat dengan orang pendek baru setara. Oke. Untungnya kalau hujan banyak petir saya selamat. Yang tinggi dulu yang kena. Ruginya kalau banjir. Kalau banjir kena duluan. Oke, kalimatnya Syekh Said bin Abdul Qadir menarik. Allah menciptakan Muhammad dengan bola mata yang hitam, memancarkan keteduhan. Yang kalian garis bawahi keteduhannya. Jadi ya bola mata hitam itu indah, tapi indah yang teduh. Bulu mata yang lentik, alis yang panjang, tapi dari situ memancar aura lembut, bersih, dan bercahaya. Nah, itu garis bawahi 3 kata yang terakhir ini. Tidak sekedar bulu matanya lentik atau alisnya panjang, tapi lembut, bersih, dan bercahaya. Wajah beliau sangat tampan dan indah, memancarkan cahaya bak bulan purnama. Bayangkan melihat bulan purnama yang terang tapi tidak silau. Bandingkan melihat matahari misalnya, kalian menantang matahari sulit, silau. Sama-sama terangnya, tapi kalau bulan purnama tidak. Rasanya indah. Jadi ya mungkin minggu depan lah, coba tanggal 14-15 itu waktu puncak-puncaknya rembulan. Coba kalian keluar melihat ke atas. Sekarang jarang ya yang punya kesadaran alam kok kalau waktu purnama keluar atau waktu puncak-puncaknya keindahan. Kalau di kitabnya Imam Ghazali itu yang tentang keajaiban ciptaannya Allah itu, setiap yang ada di sekelilingmu alam ini ada manfaatnya. Nah, manfaatnya benda-benda langit itu yang saya ingat, kalau kalian menatap benda-benda langit ke atas, batinmu jadi tenang. Kalau kalian sedang sedih, suntuk, galau, coba sekali-sekali lihat ke atas. Luasnya langit, indahnya bulan. Oh, itu bisa melembutkan hati, bisa meneduhkan hati. Apalagi kalau pas lagi kangen kalian. Itu bisa jadi sentimental. Nah, Rasulullah punya cahaya bak bulan purnama, terang, memancar, tapi indah dilihat. Rambut yang ikal, hidung yang mancung, pipi yang putih bersih, bibir dan mulut yang indah, tidak terlalu tebal, tidak terlalu tipis, rangkaian gigi yang rapi, bersih. Itu semua kuncinya di belakang. Senantiasa menuturkan kata-kata yang baik dan menenteramkan siapa saja yang mendengarkannya. Seindah apapun karakter fisikmu, kalau yang belakang itu tidak ada, nilainya jatuh banyak. Misalnya kalian cakepnya luar biasa, tapi begitu kalian ngomong, orang langsung geleng-geleng kepala kan sering. Wah, cakep banget. Begitu ngomong lu kok misuh-misuh terus. Wah, kok anu terus kan. Kalian kan langsung ilfil itu kan. Jatuh persepsi. Nah, khasnya Rasulullah itu wajahnya indah, tapi kata-katanya kalau ngomong menenteramkan siapa saja.
leher jenjang, beliau berkulit putih, badan ideal gagah. Tidak terlalu gemuk, tidak terlalu kurus, dadanya bidang. Lengan tangan beliau kekar, telapak tangan lebar, jemarinya panjang. Betis beliau kokoh, kuat, tegap, dan penuh semangat. Yang terakhir ini bagian untuk menunjukkan beliau ya tegas dan penuh semangat dalam perjuangan. Jadi kondisi fisik beliau itu nyambung dengan misi yang harus dijalankan, dengan misi risalah beliau. Jadi kita bisa membaca akhlak, karakter, dan misi risalah itu bahkan dari postur tubuh beliau. Itu yang disebut tadi, kalau Syekh Said tadi kan, bahwa anggota tubuhnya Rasulullah itu juga mukjizat. Jadi melihat kaki beliau yang kokoh, tangan beliau yang kokoh, itu tergambar bahwa perjuangan yang penuh semangat, yang mantap, yang tegas. Melihat indahnya wajah beliau, tergambar kata-kata yang lembut dan lain sebagainya. Silahkan kalau ada yang tertarik dengan kitab itu. Oke, bismillah, kita mulai tema kita ya. Ada banyak sekali sebenarnya tulisan. Yo, saya ngalai malam hari ini ngaji untuk yang males membaca saja. Harusnya kalian buka sendiri itu kitab-kitab yang saya sebut judulnya. Ini saya ambil yang pertama dari Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Nah, dari banyak sekali Ihya ini yang bicara tentang akhlak dan adab kenabian, itu ada di rubuk kedua atau jilid kedua, bab ke-20. Nanti kalian buka Ihya ya. Yang di-download gratis ada. Jadi bab ke-20 dari rubuk kedua. Ihya itu kan ada 40 bab terbagi di 4 rubuk. Rubuk kedua ini yang dibicarakan adat, kebiasaan hidup. Nah, bagian terakhir bicara tentang kebiasaan hidup Rasulullah. Kata Imam Ghazali, Rasulullah itu, ini saya rangkum saja karena uraiannya panjang kalau di kitab Ihya. Pemurah, penyabar, adil, pemaaf, dermawan, pemberani, tapi tawadhu. Itu pasangan ideal ya bagi yang belum punya pasangan. Tapi ya sulit kamu nyari kembarannya. Pemurah, penyabar. Yang pelit banyak kan kalau kita. Ini pemurah tapi sabar. Terus adil dan pemaaf. Dermawan. Ini tidak pelit tadi. Pemberani tapi tawadhu. Ada banyak cerita keberaniannya Rasulullah. Ada beberapa riwayat itu waktu perang, kalau sudah kepepet, para sahabat itu berlindung di belakang Rasulullah. Karena beliau memang karakternya antara lain pemberani, tapi tawadhu. Tawadhu itu berarti tidak suka menonjolkan diri, menyombongkan dirinya. Meskipun beliau levelnya yang paling dicintai oleh Allah. Nah, ada beberapa yang saya warnai merah itu, kalimatnya menarik dari Imam Ghazali. Rasulullah itu sangat menjaga perasaannya orang lain. Beliau tidak serta-merta menyatakan sesuatu yang tidak disukai atau tidak disetujui. Jadi kalau tidak senang, tidak langsung komentar. Kalau di Ihya itu diceritakan satu ketika ada seorang sahabat yang menghadap Rasulullah pakai baju kuning nyolok. Yang itu yo kalau dilihat mungkin juga tidak enak, ya tidak pantas, tidak cocok, tidak sesuai. Mungkin sahabat yang lain juga terganggu, tapi ya tidak enak ada Rasulullah. Rasulullah sebenarnya tidak terlalu cocok dengan kostumnya orang ini. Mungkin pakai baju kuning yang menyala, duduknya paling depan sehingga ganggu yang lain.
Tapi tidak diingatkan. Baru setelah orang itu pergi, Rasulullah bilang, kalau ada temannya atau ada tetangganya yang bisa mengingatkan dia bahwa cara berbusana semacam itu tidak terlalu bagus, akan lebih baik. Tapi orangnya sudah tidak ada. Nah itu kan mungkin tetangganya atau temannya yang, oh iya saya temannya, besok saya ingatkan. Rasulullah bisa begitu. Tapi kan tidak langsung di depan orang banyak. Kalau kita kan mungkin, mas baju kok kayak gitu dipakai, mungkin kita gitu ya. Kalau Rasulullah enggak, itu orangnya bisa tersinggung kan, malu. Mungkin dia sebenarnya ya setuju, tapi kan ketika dideklar di depan orang banyak ya. Kita hari ini kan enggak cuma di depan orang banyak, di depan orang seluruh dunia, pakai medsos, pakai Instagram, pakai YouTube. Nah, jadi iya, dalam hidup ini banyak yang kita enggak cocok. Ya kita ingatkan, cuma dengan cara mengingatkan yang tidak nambah masalah. Kan kadang-kadang kita itu, ini kan kebenaran dong, harus diingatkan. Kalau tidak kita ingatkan, nanti kayak gini terus. Tugas kita dakwah ini, amar ma'ruf nahi mungkar, iya bener. Tapi cari jalan yang tidak nambah masalah. Cari retorika selembut mungkin. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Baik, ada lagi yang kedua. Kata Imam Ghazali, beliau ini tidak pernah marah. Kalau terpaksa marah atau menegur seseorang, biasanya setelah itu diikuti dengan semacam hiburan-hiburan. Jadi semacam menenangkan dia, karena yang memarahi Rasulullah, yang menegur Rasulullah itu kan orang bisa panik. Nah, tapi setelah itu Rasulullah, kamu udah terlalu panik lah, kamu pokoknya dihibur. Mungkin kayak kita pas lagi marah sama temen, sudah terlanjur memarahi, terus kita nyesel, wah tadi aku kok marah sampai segitunya lagi, terus kita hibur dia, maaf ya tadi aku kelepasan ngomong, tapi semoga kita bisa belajar lebih baik ya. Itu jadi menghibur. Tidak setelah dimarahi, pokoknya saya tahu saya tadi lepas marah, tapi salahmu dewe, memang kamu itu. Tidak begitu. Dihibur. Jadi peringatannya masuk, tegurannya masuk, tapi kita tidak putus persahabatan, tidak putus pertemanan. Ini akhlaknya Rasulullah. Yang ketiga, mendahulukan keperluan orang lain. Ini kemarin banyak ya tema-tema sejenis ini, dan Rasulullah jenis yang seperti itu. Rasulullah manusia yang, kalau bahasanya Al-Quran ada kalimat wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Jadi mengutamakan yang lain meskipun diri mereka juga ada kebutuhan. Ada cerita di Ihya itu, satu ketika ada orang minta ke rumahnya Rasulullah, dikasih. Karena dikasih, besoknya datang lagi biar dikasih lagi kan. Kan banyak itu orang minta-minta itu langganan. Karena ngerti, wah ini orang baik yang punya rumah ini, jadi dia sering datang. Hari kedua datang, dikasih lagi sama Rasul. Hari ketiga datang, dikasih lagi. Hari keempat datang, Rasulullah tidak punya apa-apa untuk diberikan. Kata Rasulullah, wah hari ini saya tidak punya apa-apa. Silahkan kamu ngambil apa sana di toko atau di pasar atas nama saya. Nanti kalau saya punya, saya yang bayar. Ini gayanya Rasulullah. Jadi tidak eman-eman. Kalau kita kan perhitungannya luar biasa itu kan. Ini yang mau saya kasihkan berapa ini. Kadang-kadang keliru mungkin. Kayak Jumatan itu kan buka dompet kayak lama sekali tuh, akhirnya keluarnya 2.000 yang keluar. Lama itu kan milih yang 2.000 tadi mana sudah dia. Yang kelihatan kok yang 100-an terus itu. Untung kamu tidak ngantuk ya, kadang ngantuk terus 50.000 masuk ini. Oke. Jadi Rasulullah tidak perhitungan. Kalau memang punya, memberi. Baik, ini gambaran ya. Tapi kalau yang ingin detail silahkan dibaca di Ihya Ulumuddinnya Imam Ghazali. Ada lagi, ini
Yang nulis Syekh Syafi'ur Rahman Mubarakpuri dari India. Nulis Ar-Rahiq Al-Makhtum tentang akhlaknya Rasulullah juga. Ya, yang pertama sangat pemberani, kalau ini semua ngerti ya. Tadi sudah dijelaskan. Yang kedua dapat dipercaya. Jadi Rasulullah itu sudah masyhur di kalangan masyarakat Arab, bahkan sebelum menjadi nabi, beliau ini Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Memang beliau bersih dan lurus sejak awal. Kemudian tawadhu. Tadi sudah dijelaskan, selalu memenuhi janji. Jadi memenuhi janji itu ya, kalau memang akadnya jam 7 ya jam 7, jam 8 ya jam 8. Nah, kalau kita kan beda cara. Kita sering molor. Tahun lalu, 2 atau 3 tahun yang lalu, yang di kita ada Pak Cik dan Mak Cik dari Malaysia itu yang kuliah di sini. Alhamdulillah beliau berdua sudah lulus. Itu minggu-minggu pertama beliau kaget waktu kuliah di sini. Pak Faiz, kalau di sini kuliah jam 7, mulainya memang setengah 8 ya Pak. Mahasiswanya datang setengah 8, dosennya malah lebih lambat lagi. Gitu. Terus saya jawab, oh beda Pak Ci, kalau di Indonesia membaca waktunya beda. Jadi itu bukan salah orangnya, cara membaca waktunya beda, itu untuk menutupi malu saja. Betapa kita itu sering tidak tepat waktu. Tepat waktu bagian dari menepati janji. Kadang-kadang kita panitia itu kan kalau ingin yang diundang datangnya jam 9 kan, terus di undangan ditulis jam 8. Kenapa? Kalau ditulis jam 9 datangnya jam 10. Oke, dan akhirnya menyulitkan kita semua itu kan, mesti kalau ada apa-apa dihitung kan. Oh ini undangannya jam 8, berarti nanti mulainya jam 9, ya saya datang jam 9. Baik. Nah, teladan Rasulullah yuk, sesuai akad, sesuai yang kita janjikan. Ngaji filsafat ya kalau bisa mulai jam 8 ya jam 8. Selesai jam 10, jam 10. Atau kita pakai prinsip kalau mulai boleh telat-telat dikit asal selesainya on time. Atau selesainya lebih awal. Nah, kemudian silaturahim. Rasulullah sangat gemar menyambung tali silaturahim. Penyayang dan lembut terhadap orang lain. Kalau ini masyhur sekali. Jadi kalau teman-teman memang sangat ingin meneladani Rasulullah, ayo latihan lembut. Karena memang Rasulullah itu lembut. Ya ndak usah, Pak saya memang wataknya gini kok Pak, saya pemarah. Ya latihan lah, manusia mana ada yang harga mati. Bisa latihan. Saya dulu dari Mojokerto, cara ngomongnya agak kayak Surabayaan, agak medoknya agak spontan kayak Surabaya. Tapi ya sudah hampir 30 tahun di Jogja ya. Kalau saya pulang mesti orang sana bilang Mojokertonya hilang. Berarti kan bukan harga mati. Jadi kalau teman-teman merasa oh ya sudah karakter saya memang begini kok Pak, mau apa ya? Ya kamu ubah jadi begitu. Pasti bisa. Manusia itu tidak seperti binatang yang paket jadi. Boleh, tidak apa-apa. Jadi seperti Rasulullah, ayo latihan penyayang. Nah, kalau ini lebih berat, suka memaafkan, lapang dada. Wah, hari ini sulit ya memaafkan, sekarang kita budayanya lapor polisi. Iya kan? Yo, maaf ya maaf, tapi polisi jalan terus, itu namanya belum maaf. Masih harus lewat polisi. Nah, ayo latihan yang longgar hati kita. Apalagi kalau itu memang hanya urusan kecil-kecil. Ada banyak hal penting nanti mungkin menyita waktu kita kalau terlalu kita urusi. Jadi ayo latihan yang longgar. Rasulullah itu bahkan ada cerita masyhur sekali di awal-awal beliau dakwah di Mekah itu. Beliau itu tiap pagi
ketika ingin sholat di Ka'bah itu ada seorang tetangga beliau yang sangat benci. Yang itu kalau beliau lewat kadang ditaburi pasir, kadang ditaburi kotorannya unta, kadang diludahi. Itu sampai putri beliau Sayyidah Fatimah itu sering membersihkan bajunya ayahnya, rambutnya ayahnya sambil menangis karena usilnya tetangganya. Tapi satu ketika pagi-pagi Rasulullah jalan ingin ke Ka'bah, kok tidak ada yang melempar kotoran, kok tidak ada yang menaburi pasir. Ini beliau heran, ini kemana orangnya ini? Apa kehabisan kotoran? Apa? Kok tidak ada yang melempar? Akhirnya tanya pada orang situ, ini beliau ini yang biasanya ada di sini kemana? Oh, beliau sakit Rasulullah, tadi malam beliau sakit. Nah, pagi itu langsung Rasulullah menjenguk. Orangnya betapa kagetnya. Ini musuh yang sangat saya benci, yang tiap hari saya sakiti, justru yang menjenguk paling awal. Itu menyentuh hati dia, sehingga kemudian masuk Islam. Itu gaya dakwahnya Rasulullah. Jadi kadang-kadang justru dengan kelembutan, keterbukaan hati, kemurahan hati, dan pemaaf, orang tersentuh, geser minadz-dzulumati ilan nur. Biasanya orang itu kalau ditabrak, disalah-salahkan, malah sulit untuk sadar. Bukan berarti tidak tahu itu salah. Saya tahu itu salah, tapi wis kadung gengsi, mau gimana. Jadi teman-teman kan sering gitu kan, kalau disalahkan itu kan mesti cari-cari alasan. Kamu telat ya? Loh, sebenarnya saya tidak pengen telat Pak, tapi ya gimana lagi? Pinter ngomong kamu kan? Nah, kenapa? Kamu tahu sebenarnya salah. Kenapa cari alasan? Ya karena ditabrak langsung sih. Coba tadi mengingatkannya nggak model. Kenapa kamu telat gitu? Ayo silakan masuk dulu Mas. Wah. Nanti belakangan baru ngomong. Minggu depan kita tetap ya seperti tadi jamnya, jangan telat. Yang telat ya, nah, itu mungkin dia bisa berubah. Tapi kalau ditabrak langsung, kemungkinan gengsinya keluar, sehingga malah tidak jadi lebih baik. Nah, ini strategi kayak gini sudah jarang ditemukan. Kita pinginnya saling tabrak, pinginnya segera orang lain harus ikut saya, karena saya yang paling benar. Selanjutnya Rasulullah itu pribadi yang penuh kegembiraan, meskipun kalau tertawa tidak sampai terbahak-bahak. Kehadiran beliau selalu menggembirakan. Jadi ada istilah Rasulullah itu basam. Basam itu selalu tersenyum. Meskipun tidak sedang tersenyum, yang di dekat beliau merasa disenyumi. Nah, kalau mungkin pakai bahasa ini memang auranya aura yang menggembirakan. Kehadirannya ditunggu-tunggu. Mungkin kebalikannya kita ya. Kalau teman-teman kita kan kalau kita tidak hadir, alhamdulillah dia tidak datang, urusan aman. Kalau dia datang kacau mesti. Tapi kalau Rasulullah tidak, kehadirannya ditunggu. Kemudian Rasulullah itu tentu saja rajin ibadah, terus cerdas. Beliau punya fatonah. Kemudian selalu menyampaikan kebenaran meskipun pahit. Ada banyak kebenaran yang harus kita sampaikan. Meskipun kadang wah ini resiko, wah ini pahit, ya tidak apa-apa. Asal tadi ya cari retorika yang pas, biar manfaat, maslahat. Terus yang terakhir sabar. Ada banyak ujian, ada banyak kesulitan, tapi beliau tidak pernah putus asa. Detail ureanya cari ya di kitabnya Syekh Sofiur Rahman Mubarakpuri Ar-Rahiq Al-Maktum. Baik, banyak kitab, saya rangkum detail saja biar waktunya biar efektif. Tambahan dari yang tadi, dari banyak kitab yang lainnya, yang tadi kan sudah dijelaskan. Yang pertama 4, siddiq atau jujur, amanah, tabligh, fatonah. Ini sifat-sifat Nabi.
Jadi ini tidak perlu dijelaskan ya, Siddiq itu jujur, amanah itu bisa dipercaya, tablek itu beliau menyampaikan semua yang harus beliau sampaikan, dan fatonah itu cerdas. Kemudian bersih. Bersih itu maksudnya apa? Rasulullah itu cinta kebersihan. Nah, ini pelajaran kita ya. Ayo cinta kebersihan. Semoga malam hari ini yang ngaji sudah mandi semua. Semoga bajunya juga dicuci. Rasulullah suka kebersihan. Rasulullah itu rambutnya sebahu tapi rapi. Jadi bukan rambut panjang tapi tidak pernah keramas, tidak pernah itu. Ya kamu titeni ya, kalau kamu ngobrol sama temanmu balik-balik noleh ke sana, noleh ke sini. Jangan-jangan itu menghindari deket-deket kamu, wah baunya. Ayolah bersih, ayo cinta kebersihan. Rasulullah sangat gemar kebersihan, gemar ibadah itu pasti. Kemudian zuhud. Nah, kemarin kita belajar asketisme, Rasulullah sudah mencontohkan itu. Nanti ada penjelasannya seperti apa gaya sederhana asketiknya Rasulullah. Zuhud itu berarti kondisi mental yang sudah tidak mungkin bisa ditipu lagi oleh dunia. Itu berarti orang yang zuhud. Kemudian beliau ini problem solver. Ada masalah apapun, para sahabat datang, beliau memberi solusi. Ini problem solver namanya. Kalau kita ingin mengikuti sunnahnya Rasulullah, ya ayo jadi manusia yang problem solver. Problem solver itu yang memberi solusi, bukan part of the problem, bukan kita yang masalah. Apalagi troublemaker, gawe perkara, gawe masalah. Ya kalau bisa kehadiran kita, begitu kita hadir ada masalah selesai. Itu namanya problem solver. Ayo latihan seperti itu. Kemudian living Quran. Kalau ada yang tanya, Rasulullah itu akhlaknya gimana sih? Istri beliau, Sayyidah Aisyah, bilangnya Rasulullah itu ya khuluquhul Quran, akhlaknya Quran. Jadi beliau ini Al-Quran yang hidup. Makanya kita tidak bisa bilang, Pak saya Quran saja langsung, tidak pakai Rasulullah. Loh, Rasulullah itu contoh teladan konkret. Seperti itulah menghidupkan Al-Quran. Jadi karena beliau living Quran. Jadi sekarang kan ada mata kuliah di kampus jurusan tafsir itu yang judulnya living Quran. Biasanya melihat ke daerah-daerah bagaimana umat Islam menghidupkan Al-Quran sesuai versi lokal masing-masing. Nah, living Quran paling utama, paling pokok itu ya Rasulullah. Kemudian tidak berlebihan. Apa-apa sesuai dosisnya yang pas. Tidak ada yang berlebihan, itu baik apapun itu. Nanti ada banyak cerita tentang bagaimana Rasulullah itu sebenarnya hidupnya sangat, kalau pakai bahasa hari ini ya, yang sering diseminarkan, sangat moderat. Karena memang hakikatnya Islam itu modern. Agama kita itu seimbang, ya duniawi ya ukhrawi. Jadi tidak ada praktek penyiksaan diri, tapi juga tidak ada terlalu dekat dengan dunia. Imbang, harmonis. Kemudian tadi menggembirakan. Tadi sudah dijelaskan. Terus pemalu. Jadi Rasulullah itu di banyak kitab disebut pemalu. Ada cerita waktu beliau muda, satu ketika ada kerja bareng-bareng memperbaiki Ka'bah. Beliau ini terjatuh sehingga jubah beliau tersingkap sedikit, sehingga betis beliau kelihatan. Tapi setelah itu beliau malunya luar biasa. Dan setelah itu tidak pernah lagi beliau memperlihatkan anggota tubuhnya yang mana. Jadi ada seorang sahabat yang bilang bahwa Rasulullah itu malunya seperti
gadis yang dipingit. Jadi lembut, tawaduk, pemalu. Tapi jangan salah, kalau waktunya perang ya sangat pemberani. Kemudian rendah hati, tenang. Ini kalau bahasa Al-Quran ya jiwanya memang levelnya mutmainnah, tidak mudah panik. Kenapa? Karena sudah sepenuhnya bersandar pada Allah. Kalau kita kan masih mudah panik. Kita masih bersandar pada banyak hal selain Allah. Kita masih bersandar pada apa? Kita pengen IP yang tinggi, lulus cum laude, kita pengen kolega yang kaya, kita pengen pasangan anaknya pejabat, kita macam-macam bayangan kita untuk bisa hidup makmur yang akan datang. Tapi kalau Rasulullah ya Allah saja yang disandari dan itu pakem, paten, sehingga hidup tenang. Wah, kalau begitu saya besok mau bersandar pada Allah saja, Pak. Yo, silahkan dicoba. Tapi biasanya akan gagal kalau ambisius, pengen segera sukses. Pelan-pelan. Latihan ya. Karena kalau segera, Pak, saya buang semua yang duniawi, Pak. Sprek itu mesti. Yo, pelan-pelan. Kalau dari sangat cinta itu kan tidak bisa tiba-tiba dicerai, dipisah begitu saja. Pelan-pelan. Biar latihan tenang. Tenang itu kan tidak bisa, bukan urusan diomongkan saya tenang, tapi batin kita memang tenang. Saya punya teman dulu di pondok. Malam-malam ke kamar kecil. Dia ini penakut, tapi gayanya kayak tidak penakut. Nah, pas di dalam ada angin, pintu kamar kecilnya bunyi brak. Wah, dia teriak-teriak, saya tidak takut, saya tidak takut. Teriaknya saya tidak takut, tapi teriak saya tidak takut itu menunjukkan sedang ketakutan dia. Nah, jadi takut tidak takut, ketenangan tidak bisa dilihat dari omongan. Saya tenang kok, Pak. Saya tidak apa-apa kok, Pak. Saya, ayo, perilakumu itu bisa membuktikan kamu tidak tenang dan kamu apa-apa sebenarnya. Ya, makanya yang ambisius pengen langsung, ya pelan-pelan lah. Wah, ini saya harus niru Rasulullah semuanya. Alamat gagal sudah. Kalau ambil, ya pelan-pelan. Pak, saya bisa niru mulai ini, Pak. Mulai ini, Pak. Boleh pelan-pelan ya. Terus beliau ini empatik. Empatik itu mampu merasakan yang dirasakan orang, yang dirasakan oleh umat beliau.